kalau ada rasa-rasa yang di bagian manapun di teknik tapping, sembuh, sehat, kamu itu sehat. Sehat ya, hari ini itu saya sehat. Nah, seperti itu teman-teman. Kita makan itu, asam lambung itu bekerja membantu mengolah teman-teman, bekerja membantu mengolah makanan agar nanti bisa dicerna lalu disalurkan ke seluruh tubuh ya. Sedangkan kita itu kalau minum obat asam lambung terus kan jadi netral terus ya. Jadi kan nutrisi kita itu malah jadi kurang ya kalau kita keseringan minum obat asam lambung. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi ya sama saya Mas Joko. Di video kali ini saya mau membahas tentang sakit ulu hati mengganjal ya teman-teman. Sama kita itu sering sendawa. Itu memang asam lambung seperti itu ya teman-teman. Saya dulu juga merasakannya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya teman-teman. Soalnya kan saya itu belum tahu ilmunya ya dulu. Saya itu pernah dikasih saran sama dokter ya teman-teman. Saya itu dulu obat lambung itu saya minum terus ya, tapi nggak ada perubahan teman-teman. Soalnya obat lambung itu tidak bisa menyembuhkan teman-teman kalau kita itu masih cemas terus ya. Tugasnya asam lambung itu kan mencerna makanan ya teman-teman. Jadi kalau kita minum obat asam lambung itu nggak menyembuhkan teman-teman. Obat asam lambung itu tujuannya hanya untuk menetralkan asam lambung teman-teman. Kalau kita minum obat asam lambung, nanti asam lambung kita itu dinetralkan ya. Jadi tingkat keasamannya itu jadi netral teman-teman. Sedangkan kita kan butuh nutrisi ya. Kita kalau sering minum obat asam lambung, nutrisi yang diserap ke tubuh kita itu kurang teman-teman. Soalnya kan kita makan itu asam lambung itu bekerja membantu mengolah teman-teman, bekerja membantu mengolah makanan agar nanti bisa dicerna lalu disalurkan ke seluruh tubuh ya. Sedangkan kita itu kalau minum obat asam lambung terus kan jadi netral terus ya. Jadi kan nutrisi kita itu malah jadi kurang ya kalau kita keseringan minum obat asam lambung. Nah, simpelnya gitu teman-teman. Makanya saya dulu itu tidak lama ya minum obat asam lambung dari dokter ya, dari penyakit dalam. Soalnya saya itu kalau minum obat asam lambung, kecemasan saya itu masih tinggi teman-teman. Bisa paham ya sampai sini ya teman-teman. Kalau kita minum obat asam lambung terus, tapi kecemasan masih tinggi, itu percuma teman-teman. Percumanya itu seperti ini ya, misalnya. Kalau kita minum obat asam lambung, cemas terus, itu nyemprot terus teman-teman, nyemprot terus. Kalau cemas nyemprot terus, makanya saya itu lebih pilih obat psikiater ya daripada obat asam lambung. Soalnya obat asam lambung saya minum itu saya malah lemas teman-teman, malah mual gitu ya. Tapi kalau obat psikiater saya itu tenang ya, tenang gitu, buat istirahat, buat tidur juga enak ya. Itulah bedanya obat psikiater dari obat asam lambung yang saya rasakan teman-teman. Jadi kesembuhan saya itu bukan karena minum obat dari dokter yang obat penyakit dalam teman-teman, tapi kesembuhan saya itu dari obat psikiater ya teman-teman, obat penenang. Kalau teman-teman masih cemas terus, gelisah terus, itu pergi ke psikiater nggak apa-apa teman-teman. Soalnya kan kita itu butuh ketenangan ya. Kalau kita segala cara itu saya lakukan dulu teman-teman untuk tenang ya. Bahkan belajar bersyukur, bahkan diruqyah, itu sama sekali nggak berhasil teman-teman. Jadi yang membuat saya itu dulu bisa enakan itu ke psikiater teman-teman, minum obat penenang. Itu alhamdulillah sangat membantu ya. Itu pengalaman saya teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih bisa belajar tenang, santai, kalau ada rasa-rasa jangan dipikirin, makan, itu
nggak usah teman-teman ke psikiater, soalnya kan teman-teman itu sudah mampu mengontrol ya kecemasan. Tapi kalau saya dulu itu sama sekali nggak bisa mengontrol teman-teman, pokoknya kerasa sedikit-sedikit langsung ke rumah sakit. Ini kenapa kok seperti ini gitu teman-teman, saya itu langsung ke rumah sakit. Makanya pengalaman saya ini saya share ke teman-teman agar teman-teman itu sadarlah, supaya teman-teman itu cepat sembuh ya. Kalau sering sendawa ya teman-teman, itu saya juga ngalami. Sering sendawa itu karena otot esofagus kita itu sedang bermasalah ya teman-teman. Kita itu kalau makan itu otot esofagus membuka teman-teman untuk makanan agar turun. Nanti kalau makanan sudah turun itu kembali lagi ya, nutup seperti ini. Intinya seperti klep itu teman-teman. Kalau otot esofagusnya kita itu lagi bermasalah, otomatis rasa mengganjal itu di sini tuh ada. Jadi cara ngatasinya itu saya dulu minum air hangat sama pernafasan diafragma teman-teman. Caranya pernafasan diafragma banyak kok di YouTube ya teman-teman. Itu sesering mungkin teman-teman lakukan agar sendawa itu sedikit demi sedikit itu kembali normal ya teman-teman. Saya itu dulu pas sakit asam lambung itu sehari itu kalau dihitung itu 50 kali ada teman-teman. Tapi sekarang kan alhamdulillah sudah kembali sehat. Jadi sendawa itu hanya kalau kita makan kenyang, habis minum itu sendawa. Tapi kalau dulu itu buat jalan sendawa, buat tidur sendawa, aduh sangat mengganggu pokoknya teman-teman. Makanya teman-teman itu tetap semangat. Sakit ini itu butuh proses, tidak langsung ya teman-teman. Cara pernafasan diafragma itu dihisapin ya teman-teman. Terus ditahan di perut itu sekuat mungkin nahannya, nanti kalau sudah nggak tahan keluarkan gitu terus teman-teman. Itu dilatih. Memang awal-awal itu akan muncul pusing keliangan teman-teman, soalnya kan oksigennya itu naik ke otak ya. Itu yang saya rasakan dulu teman-teman, tapi nggak usah khawatir ya teman-teman, dilatih terus seperti itu. Nanti lama-lama otot kita akan kembali normal ya, otot esofagusnya. Saya dulu itu buat berjalan itu kerucuk-kerucuk gitu teman-teman. Kalau dipegang itu sakit ya, pasti teman-teman ngerasakannya teman-teman. Ini makan dulu teman-teman, makan kerupuk. Boro-boro dulu ya teman, kalau sakit asam lambung makan kerupuk seperti ini tuh nggak berani ya. Oh sekarang kan udah sembuh ya teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan cemas, sakit ini itu pasti sembuh teman-teman. Ininya semangat lah. Kalau tetap jaga 3P itu pasti sembuh ya. Saya itu dulu kan di kebun itu ada daun ubi teman-teman. Nah itu di sayur teman-teman. Saya makan itu dulu, tapi alhamdulillah cocok ya. Tapi sebagian teman nggak cocok ya. Kalau cocok teruskan, kalau nggak cocok jangan teruskan ya teman-teman. Saya itu intinya seperti itu dulu. Kalau makan, soalnya kan nggak punya uang ya kalau beli sayur yang mahal-mahal. Jadi yang ada di sawah itu saya ambil teman-teman, saya masak di rumah. Tapi yang masak bukan saya teman-teman, ibu saya ya. Soalnya kan dulu saya pas sakit asam lambung itu belum menikah teman-teman. Sekarang kan sudah punya istri ya. Jadi yang masak istri sekarang. Kalau dulu dimasakin ibu saya teman-teman pas lagi sakit, itu berbulan-bulan itu mutih saya. Jadi benar-benar nggak makan gorengan. Setelah ke Jogja itu saya baru beranilah mencoba sedikit-sedikit. Memang awal-awal mual, perih, itu pasti ya. Tapi kan tidak langsung banyak gitu. Sedikit-sedikit. Nanti lama-lama sembuh teman-teman. Ya teman-teman itu semangat lah. Kunci kesembuhan kita itu tetap tenang. Jangan cemas-cemas, pasti sembuh. Makanya saya kan pergi ke dokter penyakit dalam itu, saya nggak ada perubahan ya. Terus disarankan sama dokter, kamu itu psikisnya mas yang perlu diobati. Nah cari-carilah itu, cari tahu teman, dimana. Ternyata di sana ada. Sudah langsung saya ke sana. Ternyata alhamdulillah ya cocok. Jadi kesembuhan saya itu
dari psikiater ya teman-teman. Sama olahraga yang dari Jogja itu saya terapkan di rumah. Afirmasi pikiran positif. Kalau ada rasa-rasa yang di bagian manapun, di teknik tapping, sembuh, sehat, kamu itu sehat. Sehat ya. Hari ini itu saya sehat. Nah, seperti itu teman-teman. Dulu seperti itu dibakar motivasi saya itu seperti itu ya teman-teman. Sama Pak Guru Koir ya. Video kali ini segini dulu ya teman-teman. Semoga pengalaman saya ini membuat ketenangan tersendiri ya buat teman-teman agar menjalani proses kesembuhan ini semakin cepat lah teman-teman. Video dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.